Limbah pabrik kelapa sawit tidak akan merusak lingkungan jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas manfaat limbah pabrik kelapa sawit sebagai pupuk organik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Limbah organik. Limbah organik adalah bahan sisa dari proses produksi ataupun kegiatan, baik itu kegiatan rumah tangga ataupun kegiatan industri. Dengan catatan, limbah tersebut mudah terurai dengan sendirinya. Pada saat ini, Indonesia menjadi negara pertama penghasil buah kelapa sawit terbesar di dunia. Maka berpotensi pula lah limbah yang dihasilkannya dapat merusak lingkungan. Namun pada saat ini, baik itu jurnal ataupun penelitian, mereka menyebutkan bahwa limbah hasil pabrik kelapa sawit berpotensi menjadi pupuk organik. Bahkan pupuk organik yang didapat dari limbah pabrik kelapa sawit jauh lebih efektif, murah, dan lebih efisien. Adapun limbah pabrik kelapa sawit yang bisa dijadikan pupuk organik, nomor pertama adalah jangkos, janjangan kosong. Janjangan kosong ini didapat dari proses pemisahan buah kelapa sawit antara brondolan dengan janjangan di dalam proses pengolahan pabrik kelapa sawit. Meskipun jangkos sebagai limbah padat di pabrik kelapa sawit, namun unsur hara yang terkandung pada jangkos sangatlah kompleks, baik itu nitrogen, fosfat, bahkan kalsium, sehingga limbah jangkos ini sangatlah baik kalau dijadikan pupuk organik. Adapun manfaat jangkos sebagai pupuk organik, yang pertama ialah memperbaiki struktur tanah, baik secara biologi, fisika, maupun kimia. Untuk manfaat jangkos yang kedua ialah sebagai tempat penampungan air, sehingga kelembaban tanah akan terus terjaga. Untuk yang ketiga ialah memperbaiki struktur hara pada tanah. Karena kandungan yang ada pada jangkos itu sangatlah lengkap. Fosfat, kalium, magnesium, sesuai yang ada di tabel ini. Adapun limbah pabrik kelapa sawit yang bisa dijadikan pupuk organik, nomor 2 ialah FOME, Farm Oil Effluent. Dengan kata lain,
limbah cair. Limbah cair ini didapat dari proses pengolahan, yang mana komposisinya ialah air, minyak, dan zat organik lainnya. Adapun zat organik yang lainnya yang dimaksud di sini ialah fosfat, magnesium, kalium, dan sebagainya. Adapun manfaat foamy, limbah cair, sebagai pupuk organik, yang pertama ialah lebih murah. Pupuk organik yang dihasilkan limbah cair ini jauh lebih murah dibandingkan pupuk organik lainnya ataupun pupuk kimia. Untuk manfaat yang kedua ialah menjaga kesuburan tanah, karena komposisi foamy ialah 90 sampai 95% kandungannya adalah air, sedangkan dari 4 sampai 5% kandungannya adalah minyak, 0,9% sampai 1% kandungannya adalah emulsi. Jadi dengan komposisi inilah maka limbah organik, limbah cair ini pantas dijadikan pupuk organik, bahkan lebih efektif dan lebih efisien kalau dimanfaatkan sebagai land aplikasi di tanaman kelapa sawit. Untuk manfaat yang ketiga ialah produktivitas buah kelapa sawit akan terus meningkat, bahkan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan yang lainnya. Untuk manfaat limbah cair yang keempat ialah terpenuhinya nutrisi tanaman tersebut. Karena komposisi pada limbah cair yaitu dengan kandungan fosfat, kalium, magnesium, bahkan jauh lebih kompleks daripada limbah organik yang lainnya. Sesuai terdapat pada tabel ini. Jadi, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan tarik dulu beberapa kesimpulan. Yang pertama ialah limbah pabrik kelapa sawit tidak akan merusak lingkungan jika dalam proses penanganannya tepat dan akurat sesuai SOP yang sudah ditentukan. Yang nomor 2 ialah baik itu perusahaan ataupun kebun masyarakat yang ingin memanfaatkan limbah cair sebagai pupuk organik mereka harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup nomor 28 tahun 2023. Yang pertama ialah harus melakukan kajian terlebih dahulu. Jadi bagi yang ingin memanfaatkan limbah cair sebagai pupuk organik, mereka diwajibkan melakukan kajian lingkungan terlebih dahulu. Untuk yang kedua, mereka harus mengurus izin terlebih dahulu, baik itu izin yang diterbitkan Dinas Perizinan
ataupun izin yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup, Pertek, dan SLO. Untuk yang ketiga, yang harus dipenuhi ialah harus memiliki instalasi pengairan, land application. Udah jalan, Pak? Sedangkan yang keempat, harus melakukan atau membuat SOP serta membuat rencana kerja dalam proses pengairan limbah kelapa sawit, dengan kata lain land application. Jadi cukup sekian video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.